Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Kita akan belajar lagi tentang firman Tuhan. Adapun materi yang saya ambil untuk sermon today hari ini, saya ambil dari kitab Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 7. Perikopnya perumpamaan tentang domba yang hilang. Saya baca untuk kita. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang yang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga aku akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, saya memberi tema Allah merindukan pertobatan. Kalau kita bicara keseluruhan Injil Lukas, ada beberapa peristiwa di mana Yesus mengajar dan memberitakan kabar gembira. Orang-orang pemungut cukai dan para orang-orang berdosa mendatangi dan mendengarkan pengajaran Yesus. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang melihat itu selalu mencemoohkan Yesus dan mempersalahkan Yesus. Mereka selalu bersungut-sungut ketika para pemungut cukai dan orang-orang pendosa bersama-sama dengan Yesus. Dalam bacaan kita Lukas 15 ayat 1 dan 2, di sana dikatakan bahwa para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Di Lukas 19 ayat 7, kisah Zakheus, dikatakan di sana, firman Tuhan katakan, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Di Injil Lukas pasal 5 ayat 30 juga firman Tuhan katakan bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Dalam ayat 1 bacaan kita tadi dapat kita lihat ada dua kelompok orang yang datang dan mendengarkan pengajaran Yesus. Kelompok pertama yaitu para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, kelompok yang kedua. Kelompok pertama pemungut cukai ini kita tahu bahwa pemungut cukai sangat dibenci oleh ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi karena mereka adalah pengumpul pajak yang ditetapkan oleh kerajaan Romawi, sehingga pajak itu disetor kepada Romawi, sehingga bagi orang-orang Yahudi penetapan pajak-pajak itu merupakan suatu yang membuat mereka menjadi susah. Para pemungut cukai oleh bangsa Yahudi, mereka disebut juga pengkhianat bangsa.
Karena itulah mereka sangat dibenci oleh ahli-ahli Taurat. Kelompok yang kedua ialah orang-orang berdosa. Orang-orang berdosa di sini adalah orang yang bukan Yahudi, ya. Jadi non-Yahudi yang menjalankan usahanya dengan tidak jujur dan menurut pandangan orang-orang Yahudi, baik pemungut cukai maupun orang-orang berdosa merupakan masyarakat kelas bawah atau kelas pinggiran. Sehingga menurut hukum agama Yahudi, mereka ini tidak layak dan patut duduk dan makan bersama dengan Yesus. Di mana menurut pandangan Yahudi, Yesus itu adalah seorang rabi. Kita tahu bahwa rabi itu adalah guru, pengajar agama, bahkan yang diagungkan, merupakan jadi pemimpin agama. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dalam pemikirannya, karena Yesus adalah rabi atau guru atau pengajar Alkitab, semestinya Yesus itu menghargai status rabinya, sehingga dia tidak bergaul dan duduk bersama makan dengan orang-orang berdosa. Inilah yang selalu pemicu sehingga orang-orang Yahudi menjadi sangat benci dengan Yesus ketika mereka duduk makan bersama dengan orang-orang pemungut cukai, orang-orang berdosa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, kita melihat kehidupan rohani orang-orang pemungut cukai di dalam Injil Lukas. Mereka adalah orang-orang yang menyadari akan kesalahannya, tidak sempurna, mereka tidak merasa tidak sempurna. Bahkan kalau kita lihat di Injil Lukas di bagian-bagian lain, bahwa mereka juga adalah orang yang rendah hati dan membutuhkan pertolongan Allah. Kalau kita dilihat di dalam kisah Injil Lukas yang lain juga, bahwa ketika orang-orang pemungut cukai ini berdoa, mereka selalu mohon untuk belas kasihan Allah. Di Lukas 18 ayat 13 di sana dikatakan, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa." Saudara-saudara yang terkasih, adakah di antara kita yang tidak berdosa atau hidupnya sempurna sehingga tidak membutuhkan pertolongan Tuhan? Saya dan saudara adalah orang-orang yang berdosa sebagaimana para pemungut cukai. Para pemungut cukai menyadari akan dosa-dosanya, sehingga di dalam ayat 1 bacaan kita tadi, para pemungut cukai itu dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus dan mendengarkan Dia. Saya dan saudara juga adalah orang-orang yang berdosa. Adakah di antara kita datang kepada Yesus dan mendengarkan Dia sebagaimana pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Teladan pemungut cukai inilah yang kita mau ikuti, di mana kita datang kepada Yesus dan mendengarkan Dia, karena kita adalah orang-orang yang berdosa yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Pemungut cukai dan orang-orang berdosa mendatangi Yesus Pembaptis. Kemudian dalam Lukas ayat 5, Lukas pasal 5 ayat 27, pemungut cukai bernama Lewi yang juga adalah orang-orang berdosa dipanggil untuk mengikuti Yesus, dan dia menjawab dan mengikut Yesus. Sebaliknya, kalau kita dalami ya, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka selalu berpikir bahwa mereka benar dan sempurna, sehingga mereka tidak membutuhkan pertolongan Tuhan. Dalam pemikiran mereka, inilah yang membuat orang Farisi dan Taurat terus-menerus menuduh pemungut cukai merupakan orang-orang yang berdosa, ya. Bahwa atas tuduhan maupun kecaman orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, di mana Yesus menerima orang-orang berdosa dan makan bersama, Yesus hanya mengajarkan dengan suatu perumpamaan
domba yang hilang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, kalau kita lihat rencana Allah menciptakan manusia, tidak pernah Allah itu menciptakan manusia supaya kita binasa, tetapi Allah menciptakan manusia untuk kemuliaannya. Namun oleh iblis, manusia jatuh dalam dosa, sehingga hubungan Allah manusia terputus. Untuk memulihkan hubungan Allah dengan manusia, Allah mengutus anaknya untuk menjadi korban penebusan melalui kematian di kayu salib, karena orang yang berdosa tidak dapat menebus orang berdosa. Hanya orang yang tidak berdosa yang dapat menebus orang yang berdosa. Itulah sebabnya Allah Bapa mengutus putranya Yesus Kristus untuk menjadi manusia, untuk menebus kita orang berdosa. Dalam perumpamaan domba yang hilang ini, Lukas mau menggambarkan Yesus adalah gembala, sedangkan kita adalah domba-domba yang digembalakan oleh Yesus. Domba yang hilang adalah domba yang tidak mendengarkan suara gembalanya ketika digembalakan. Ketika gembala tahu kalau ada satu ekor domba yang terhilang, gembala mencari domba yang hilang sampai ketemu. Sekali lagi, sampai ketemu, dengan meninggalkan domba-domba yang lain. Di dunia sekarang ini kita orang-orang percaya digembalakan oleh Yesus, namun penggembalaan ini banyak kali kita menjadi tersesat dan hilang. Tetapi Yesus sang gembala itu akan meninggalkan domba yang lainnya dan pergi mencari yang sesat, yang sampai ia menemukannya. Jika saya dan saudara mengalami kesesatan dan sampai hilang, firman Tuhan katakan, gembala akan pergi mencari sampai menemukan kita. Karena kerinduan Tuhan kita bisa kembali dan bertobat. Tuhan setiap saat merindukan kita untuk kembali bersama Dia, karena kita ini berharga di mata Tuhan. Ketika kita hilang dan diketemukan serta kembali, kita bertobat, firman Tuhan katakan ada sukacita di sorga. Artinya pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita tidak menjadi sia-sia. Demikian renungan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan beri untuk kami boleh merenungkan kembali firman-Mu, di mana kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang mencari kami ketika kami tersesat dan hilang. Kami sungguh bangga Tuhan punya Engkau sebagaimana yang selalu merindukan kami untuk kembali kami bertobat, supaya kami tetap bersukacita bersama dengan Engkau kelak di surga. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Ini doa kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.